Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 19234045. Di sini saya akan memenuhi UAS manajemen pengetahuan. Yaitu kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang konsep pengetahuan dan manajemen pengetahuan. Di sini kita akan membahas 3 pengertian. Yang pertama, data. Data merupakan fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, atau transaksi-transaksi yang dapat disimpan, direkam, dan diklasifikasikan kepada orang lain. Yang kedua, informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data tadi kita olah dan gambaran tersebut akan lebih jelas terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari pengolahan informasi tersebut kita olah dan kita jadikan sebagai ilmu agar dapat memaknai apa itu tentang dunia. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang konsep manajemen pengetahuan. Konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management merupakan teknik dasar dalam lingkungan pembelajaran sehingga seseorang di dalamnya termotivasi untuk belajar. Kita masuk knowledge management ini terbagi kepada 2. Yang pertama itu tacit knowledge. Tacit knowledge ini merupakan sesuatu yang sulit dilihat oleh kasat mata atau sesuatu yang susah untuk dicerna oleh pikiran atau yang bersifat personal. Kedua, explicit knowledge. Explicit knowledge ini merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami dan dicerna oleh pikiran. Di sini ada 3 elemen knowledge management. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah proses. Materi yang selanjutnya yaitu tentang siklus manajemen pengetahuan. Di sini saya mengambil menurut Bokowitz dan William pada tahun 2000. Menurut mereka ada 7 siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah get, mencari informasi. Yang kedua, UC, menggabungkan informasi. Yang ketiga, learning, mempelajari informasi. Yang keempat, contribute, mendapatkan karyawan. Yang kelima, akses, mengevaluasi. Yang keenam, build, dan yang terakhir adalah diffuse. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang model manajemen pengetahuan. Di sini saya mengambil menurut Nonaka dan Takauchi. Menurut mereka ada 4 model manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu proses sosialisasi dari tacit ke tacit. Maksudnya di sini yaitu pengetahuan tacit dipegang oleh individu dan terus berkembang atau ditingkatkan oleh pengalaman mereka. Kita masuk yang kedua itu tentang proses eksternalisasi, yaitu dari tacit ke implicit. Maksudnya pengetahuan tacit dikonfirmasi menjadi pengetahuan eksplisit dengan mengembangkan model dan menggambarkan akan konsep. Yang ketiga yaitu proses internalisasi, itu dari eksplisit ke implicit. Maksudnya ketika pengetahuan itu sudah berubah menjadi implicit, kita bisa menggabungkannya. Sekali dibutuhkan pengetahuan tersebut, implicit dari berbagai pengetahuan yang dibutuhkan atau diterbitkan. Yang keempat yaitu tentang proses kombinasi, yaitu dari implicit ke tacit. Maksudnya ini terjadi ketika individu memahami pengetahuan dari implicit dan itu menjadi bagian dari perilaku normal mereka. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan pengetahuan atau knowledge chapter merupakan suatu kegiatan yang mana dapat menuliskan pengetahuan yang bersifat tacit kepada seorang pegawai dan menjadi sebuah pengetahuan yang bersifat implicit untuk kemajuan dari perusahaan tersebut. Dan materi selanjutnya yaitu tentang kodifikasi pengetahuan. Kodifikasi pengetahuan ini ada 3. Yang pertama, peta kognitif. Peta kognitif ini merupakan representasi dari model mental, pengetahuan milik seseorang dalam bentuk terkodifikasi yang baik, dan model mental tersebut merupakan representasi simbolik terhadap sesuatu hal yang di dunia nyata. Yang kedua,
decision tree, yang maksudnya metode lain yang digunakan secara luas untuk mengkodifikasi pengetahuan eksplisit. Yang ketiga adalah taksonomi pengetahuan, maksudnya dasar pembentukan pengetahuan yang kepakaran sistem klasifikasinya dasar memungkinkan untuk menjelaskan konsep dan ketergantungannya secara hierarki. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan ini adalah metode atau langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada para anggota atau organisasi atau instansi-instansi lainnya. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya tentang penerapan pengetahuan dan budaya organisasi. Penerapan pengetahuan ini merupakan proses di mana pengetahuan yang dimiliki seorang perorangan atau karyawan atau organisasi dimanfaatkan secara baik dan bermanfaat. Dan yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi ini merupakan pola asumsi dasar diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok untuk belajar mengatasi bagaimana cara mengatasi masalah dalam suatu adaptasi eksternal di lingkungan integrasi suatu daerah. Dan materi selanjutnya yaitu perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan ini terbagi terhadap beberapa. Saya mengambil salah satunya, yaitu perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu perangkat penciptaan konten, yang kedua data mining atau penemuan pengetahuan, yang ketiga blog, dan yang keempat perangkat pengelolaan konten. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu implementasi manajemen pengetahuan. Implementasi manajemen pengetahuan perorangan merupakan sesuatu yang sangat unik karena seseorang yang lain tidak dapat mendapatkan pengetahuan yang sama persis seperti implementasi manajemen pengetahuan individu ini. Kita masuk kepada implementasi manajemen pengetahuan pengorganisasian. Maksudnya, manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Materi selanjutnya yaitu strategi manajemen pengetahuan. Di sini saya mengambil menurut Hansen, Nohria, dan Thierry. Di sini ada 2. Yang pertama adalah strategi kodifikasi atau codification strategi. Maksudnya di mana pengetahuan tersebut diterjemahkan dalam bentuk eksplisit secara hati-hati dan disimpan dalam satu basis data. Yang kedua, strategi personalisasi atau personalization strategi. Maksudnya di mana para agen of improvement mendorong karyawan mengeluarkan pemikiran atau ide mereka mengenai faktor kesuksesan atau kegagalan pencapaian kinerja seperti pengetahuan tentang pelanggan, hubungan dengan stakeholder, dan pengetahuan mengelola sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi manajemen pengetahuan ini maksudnya agar terciptanya keberhasilan dalam implementasi manajemen pengetahuan sangat dibutuhkan evaluasi, di mana langkah terakhir atau tahap terakhir dalam implementasi pengetahuan adalah evaluasi. Selanjutnya, penerapan knowledge management pengetahuan, knowledge management dalam perpustakaan. Yang pertama, suatu lembaga dituntut untuk selalu berkompetisi karena sesuai dengan perkembangan era seperti saat ini, yaitu era digital. Yang kedua, dalam melakukan kompetisi tersebut, suatu lembaga harus melakukan atau menerapkan knowledge management di dalamnya, yang mana pengetahuan tersebut baik itu bersifat tacit maupun itu bersifat eksplisit. Yang ketiga, dalam melakukan kompetisi, maka suatu lembaga harus melakukan atau menerapkan manajemen pengetahuan. Yang ketiga, penerapan knowledge management di perpustakaan dapat dilakukan dalam berbagai hal, dalam segala unit organisasi, terutama di perpustakaan itu sendiri atau lembaga penelitiannya.
Yang keempat, kegiatan beda buku, sharing, dan digitalisasi merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka menerapkan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Baik, sampai di situ dulu materi dari manajemen pengetahuan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.